Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Kali ini saya akan membahas sebuah alur film yang berjudul Barbarians, di mana dalam film ini mengisahkan perang besar bangsa Jermania melawan Romawi, yang menjadi kekalahan paling memalukan bagi bangsa Romawi. Film ini dibuka di sebuah wilayah yang bernama Magna Germania. Di dalamnya terdapat banyak suku bangsa Jermani. Terlihat di wilayah suku Cherusci, Ansgar, dan segerombolan anak kecil lain yang sedang bermain serigala datang. Ansgar terlihat mengejar teman-temannya yang lain dan masuk ke sebuah pondok. Di dalam ia bertemu dengan kakaknya yang bernama Thusnelda, dan keduanya pun bermain bersama. Tak lama ayah mereka yang bernama Segestes datang memanggil Thusnelda untuk ikut bersamanya. Rupanya Thusnelda hendak diserahkan untuk menjadi pengantin wanita dari Hadgan, seorang kepala suku Chatti. Hadgan akan memberi imbalan 5 ekor kuda untuk orang tua Thusnelda. Namun terlihat perlakuan Hadgan yang kasar kepada Thusnelda membuatnya tidak suka dengan Hadgan. Sebelum pergi, Hadgan mengingatkan bahwa dia akan mengambil Thusnelda setengah bulan lagi. Setelah Hadgan pergi, tiba-tiba rombongan Romawi yang dipimpin oleh perwira Metellus baru saja sampai di suku Cherusci. Metellus mengabarkan bahwa Roma memiliki gubernur baru bernama Varus yang menginginkan setiap suku membayar upeti. Metellus mengingatkan bahwa mereka hanya punya waktu 3 hari untuk menyiapkan upeti tersebut. Setelah itu, pemimpin suku Cherusci yang bernama Segimar masuk kembali ke pondoknya bersama Segestes. Segimar marah karena Roma telah melanggar perjanjian damai dengan memberlakukan kewajiban upeti lagi. Segimar juga mengatakan bahwa dia tidak mengorbankan anak-anaknya agar Roma memeras sukunya lagi. Segimar akhirnya memutuskan untuk mengadakan pertemuan dengan suku-suku lain demi memutuskan hal tersebut. Malam harinya pertemuan pun digelar. Gernot dari suku Bactri menolak untuk membayar upeti dan lebih memilih untuk melawan Romawi. Namun Segestes kembali mengingatkan bahwa bangsa Romawi adalah bangsa yang terkuat dan mustahil mereka bisa melawannya. Sedangkan Aldaris dari suku Marsi dan Hadgan dari Chatti memilih untuk membayar upeti daripada melawan Romawi. Karena mayoritas memilih untuk tetap berdamai, akhirnya mereka semua sepakat untuk membayar upeti kepada Romawi. Pertemuan pun selesai. Dari kejauhan, Volkwin melihat Thusnelda yang bersembunyi di balik bebatuan. Thusnelda pun berlari ke dalam hutan menjauh dari lokasi pertemuan itu. Namun tiba-tiba saja Volkwin berhasil menangkapnya dan Thusnelda memukuli Volkwin dan mengatakan bahwa bahkan adiknya yang masih kecil lebih berani untuk melawan Romawi. Volkwin lalu menenangkannya. Singkatnya, mereka kembali ke camp. Sebelum masuk, Volkwin sempat berkata bahwa dia lelah menyembunyikan hubungan mereka itu. Thusnelda lalu berterus terang bahwa ayahnya telah menjodohkannya dengan Hadgan, kepala suku Chatti. Cinta mereka rupanya harus terhalang kasta, karena Volkwin hanya seorang ahli pedang, sementara Thusnelda berasal dari keluarga bangsawan di Cherusci. Volkwin lalu menegaskan bahwa Thusnelda hanyalah pecinta Romawi yang ingin mengkhianati kepala suku Cherusci dan menjual anaknya layaknya lembu. Volkwin bahkan nekat ingin membawa Thusnelda kabur dari camp. Thusnelda lalu menjelaskan bahwa ia juga menginginkan Volkwin, namun para penduduk camp pasti akan mengusir mereka. Adegan berlanjut ke Arminius yang baru saja tiba di camp Romawi. Arminius yang dikawal oleh beberapa orang berkuda lalu datang menemui Gubernur Varus, ayah angkatnya. Varus menyambut anaknya itu dan mengatakan bahwa dia membutuhkan nasihat Arminius di sana. Kembali ke camp Cherusci, di mana terlihat semua orang sedang sibuk menyiapkan upeti yang akan diserahkan kepada Roma. Segestes sempat marah kepada ayah Volkwin karena hanya membawa sedikit barang.
Volkin lalu memisahkan keduanya dan mengatakan bahwa Segestes bahkan bukan kepala suku. Tak lama pasukan Romawi tiba. Metellus melihat upeti yang sudah disiapkan sangatlah sedikit. Ia lalu memerintahkan anak buahnya untuk mengambil upeti itu dan mencari sisanya dengan menggeledah semua pondok. Segimer yang emosi mengatakan bahwa mereka tidak punya apa-apa lagi untuk diberikan. Metellus yang melihat hal itu lalu ingin bukti kesetiaan Carusi kepada Roma dengan meminta Segimer berlutut dan mencium lambang sakral Roma berupa elang emas ke hadapan Segimer. Karena Segimer tidak kunjung berlutut, Segestes akhirnya turun dan berniat mencium elang emas itu. Namun Tusnelda melihat ayahnya itu akhirnya tidak tega dan mendorong tongkat elang emas itu dan marah kepada Segestes. Adegan berlanjut saat Tusnelda membawa Ansgar ke tabi bernama Runa. Tusnelda lalu terlihat berlari ke dalam hutan sambil menangis. Dia lalu bersimpuh di depan sebuah rawa dan melakukan persembahan. Tusnelda ingin membalaskan dendam adiknya kepada bangsa Romawi. Dari kejauhan rupanya Volkin memperhatikan Tusnelda yang sedang menangis. Keesokan harinya di kamp Romawi, terlihat Metellus membawa Gernot yang memberontak tidak mau membayar upeti. Varus lalu memberikan satu kesempatan lagi untuk tunduk kepadanya. Namun Gernot malah meludahi burung emas yang ada di depannya. Melihat hal itu, seketika Metellus mengeluarkan pedangnya, namun segera dicegah oleh Varus dan Arminius. Arminius lalu menjelaskan kepada Varus bahwa orang-orang seperti itu tidak paham hukum Roma karena menurut mereka manusia tidak bisa menghukum mati manusia lain. Varus menjawab bahwa tidak ada hukum Germania, hanya ada hukum Roma dan mereka harus belajar. Varus lalu memerintahkan Arminius untuk memenggal kepala Gernot. Hal itu rupanya disaksikan langsung oleh Berulf, keponakan dari Gernot. Kembali ke Carusi di mana Ansgar terlihat tengah duduk di tengah camp. Ansgar selamat namun kini dia cacat otak. Tusnelda rupanya kembali menemui Runa dan menanyakan kondisi Ansgar. Runa mengatakan bahwa Ansgar sepertinya disukai para dewa karena berhasil hidup setelah kematian. Runa berpikir bahwa masih ada yang harus Ansgar lakukan di situ. Tusnelda lalu menanyakan apakah itu artinya ia harus berperang. Runa menjawab bahwa dewa akan mengirimi tanda jika Tusnelda memang harus berperang. Tusnelda lalu menceritakan hal itu kepada Volkin. Volkin dan Tusnelda tidak ingin menunggu tanda untuk berperang. Mereka lalu sepakat untuk mencuri simbol burung emas milik Roma bersama-sama. Sedangkan di kamp Romawi, Arminius yang sedang memeriksa simbol suci Roma mendadak berhalusinasi melihat seekor serigala di depan tendanya. Serigala menjadi simbol kejahatan bagi bangsa Jermani. Sementara itu di tengah hutan, Tusnelda, Volkin, Egil, dan Hanno tengah menyusun strategi untuk mencuri simbol suci Romawi. Volkin dan Tusnelda masuk dari gerbang depan, di mana Volkin berpura-pura membawa budak seks untuk perwira Metellus. Mereka segera menuju tenda di mana simbol suci itu disimpan. Di sana Tusnelda dan Volkin harus meyakinkan kedua penjaga lagi untuk bisa masuk ke dalam tenda. Sementara itu Hanno dan Egil masuk lewat belakang melalui selokan. Setelah Tusnelda dan Volkin berhasil meyakinkan kedua penjaga itu, keduanya segera melumpuhkan dan membunuh kedua penjaga tersebut. Setelahnya mereka dengan cepat melepas simbol suci dari tongkatnya. Di luar, Arminius melihat sebuah jubah tergeletak di atas tanah. Ia sadar ada yang tidak beres, ia segera menuju ke sebuah tenda. Di luar tenda itu, Arminius melihat darah segar yang mengalir dari dalam. Ia pun mengeluarkan pedangnya dan berjalan masuk ke dalam tenda dengan hati-hati.
Di dalam, Arminius melihat dua penjaga tewas terbantai. Arminius pun segera memerintahkan semua penjaga untuk mengamankan daerah camp. Sementara itu, kini Thusnelda dan Volkyn telah kembali bersama Hana dan Egil yang kini memakai jubah prajurit Roma. Mereka segera mengemasi simbol suci Roma dan bergegas pergi dari sana. Arminius secara tidak sengaja menemukan sebuah kalung berbandul gigi taring. Ia lalu mengambil kalung itu dan segera ke tendanya dan membuka kotak berisi barang-barangnya. Ia menyadari bahwa kalung itu adalah kalung yang sama dengan miliknya yang ia simpan dalam kotak. Adegan berlanjut saat Varus marah di hadapan Metellus dan Arminius karena elangnya hilang. Metellus sempat meminta 100 prajurit untuk mencari elang itu. Namun Varus malah memarahinya karena dia bahkan tidak tahu di suku mana elang itu berada. Arminius lalu meminta tentara bayaran dan berjanji akan menemukan elang itu besok. Varus lalu memerintahkan Arminius untuk menemui Tallio untuk mendapatkan tentara yang dibutuhkan. Singkatnya, Arminius datang menemui Tallio dan menjelaskan misi yang diberikan Varus untuk mencari simbol suci Roma. Setelah itu Arminius pun pergi. Tallio lalu memerintahkan anak buahnya untuk bersiap karena mereka akan berangkat fajar besok. Dia juga mengatakan dengan bahasa Jermania bahwa mereka harus menjilat bajingan Roma kembali. Tak disangka, Arminius yang masih di sana mendengar perkataan Tallio itu. Tallio rupanya tidak tahu bahwa Arminius bisa berbahasa Jermania. Seketika Arminius pun menghukum Tallio dengan mencambuknya. Kembali ke tim Thusnelda yang kini telah kembali ke desa dengan membawa elang emas Roma. Seketika semua orang pun senang menyambut mereka dan mengeluh-elukan nama mereka. Volkyn segera turun dari kudanya dan menyerahkan elang emas itu kepada Segimar. Segimar menerima elang itu dan seketika para penduduk kembali bersorak. Pesta pun diadakan atas keberhasilan Thusnelda dan tim merebut elang tersebut. Segimar menghampiri Volkyn yang sedang duduk sambil minum. Segimar nampaknya mengkhawatirkan sukunya, karena prajurit Roma pasti akan segera datang mencari elang mereka, dan itu artinya mereka akan berperang. Segimar khawatir banyak korban akan berjatuhan. Volkyn meyakinkan Segimar bahwa ada ratusan desa tentara Roma dan Jarusci, dan mereka tidak akan mungkin datang ke Jarusci. Volkyn juga yakin bahwa mereka tidak akan kalah melawan Roma. Sementara itu, rombongan Arminius sudah berangkat. Arminius memecah rombongannya untuk berpencar. Di lain tempat, terlihat Segestas pergi meninggalkan desa, menunggangi kudanya hendak menuju ke suatu tempat. Tak lama kemudian, warga desa terlihat berlari menuju pondok karena kedatangan bangsa Romawi. Seorang pria segera membawa elang emas masuk ke pondok Segimar untuk disembunyikan. Mereka juga segera menutup gerbang rapat-rapat. Arminius terlihat datang sendirian menghampiri desa Jarusci. Segimar lalu memerintahkan penduduk untuk membukakan gerbang desa. Segimar lalu keluar mendekati Arminius yang turun dari kudanya. Arminius membuka helmnya dan menyapa Segimar dengan sebutan ayah. Pada episode ini dibuka dengan kilas balik masa kecil Thusnelda, Volkyn dan Ari atau Arminius yang bersahabat. Arminius sedang diserang oleh serigala. Thusnelda dan Volkyn segera menolongnya dengan membunuh serigala itu. Mereka lalu mengambil 3 taring serigala sebagai simbol persahabatan. Tak lama rombongan Romawi datang untuk menjemput Ari. Namun Ari malah kabur dan membuat para prajurit Roma itu harus mengejarnya. Ari, Thusnelda dan Volkyn menemui Segimar yang rupanya sudah bersama orang Romawi. Tak lama istri Segimar datang menggendong anak bungsunya bersama 2 prajurit Romawi. Segimar meyakinkan istrinya dan menyerahkan anak bungsunya dan Ari kepada prajurit Romawi untuk segera dibawa demi kedamaian semua orang.
Kembali ke masa sekarang di mana Ari menanyakan ibunya. Segimer memberitahu bahwa ibunya telah meninggal. Ari lalu memberikan sebuah jam pasir kepada ayahnya dan meminta simbol sucinya. Dia akan pastikan Varus tidak mengetahui bahwa itu ulah Segimer. Sementara itu di camp Romawi, Segestes datang untuk melaporkan bahwa elang emas itu ada di desanya. Kembali ke Segimer yang terlihat sedang membungkus elang emas. Ia terkejut saat mendengar seseorang berteriak memanggil namanya. Rupanya itu adalah Beowulf dan rombongannya dari Bructeri yang mencari Arminius. Beowulf ingin balas dendam kepada Arminius yang sudah memenggal kepala pamannya yaitu Gernot. Untungnya Arminius tengah pergi keluar untuk mengenang masa kecilnya dulu. Dalam kilas balik, terlihat Thusnelda kecil sempat berlari mengejar Ari yang sudah dibawa oleh pasukan berkuda Roma, namun Volquin segera menahan Thusnelda dan memeluknya. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Ari meninggalkan Cherusci. Ia kini bertemu kembali dengan Thusnelda dan Volquin. Tanpa basa-basi, Arminius mengatakan bahwa dia mengetahui siapa pencuri elang sucinya. Dia lalu mengeluarkan kalung taring serigala yang rupanya milik Thusnelda, yang sebagai bukti bahwa Thusnelda dan Volquin telah mencuri elang emas tersebut. Arminius mengingatkan bahwa mengenai kekuatan Romawi dan mengatakan bahwa berdamai dengan Roma adalah satu-satunya cara agar mereka selamat dari kematian. Thusnelda kesal mendengar hal itu, karena bahkan adiknya cacat akibat Romawi. Thusnelda lalu berkata bahwa ia yakin Arminius akan kembali suatu saat nanti, namun untuk saat ini dia tidak percaya bahwa Arminius berubah menjadi bajingan. Kembali ke Varus yang rupanya percaya omongan Segestes pengkhianat itu dan berniat pergi ke Cherusci untuk menjemput elangnya kembali. Segestes mengatakan bahwa dia bisa mempengaruhi semua orang jika dia diangkat menjadi kepala suku. Namun Varus menjawab bahwa dia tidak datang ke Germania untuk mempromosikan Segestes. Adegan berlanjut saat Arminius telah kembali ke Cherusci dan disambut oleh Beowulf dan kawan-kawan. Di sana Beowulf mengutarakan kekesalannya dan memukuli Arminius. Seketika penduduk Cherusci pun menyoraki keduanya. Dan terjadilah baku hantam yang hebat. Setelah itu Segimer meminta Arminius untuk segera pergi dari Cherusci, karena Beowulf akan terus berusaha membunuh Arminius. Di luar, orang-orang membangunkan Beowulf dengan menyiramkan sember air. Setelah ia bangun, Beowulf kembali memburu Arminius. Di dalam pondok, Arminius dan Segimer bertengkar karena Arminius rupanya masih menyimpan dendam kepada ayahnya setelah menyerahkan anaknya ke Romawi. Ia tetap tidak ingin pergi jika belum mendapatkan simbol suci Romawi. Hingga akhirnya Beowulf kembali datang memanggil Arminius. Tak lama Arminius terlihat pergi menunggangi kuda membawa simbol sucinya. Tak kehabisan akal, Volquin segera mengambil kembali tombaknya dan mengejar Arminius lewat jalan lain. Volquin marah kepada Arminius yang membawa lari simbol emas itu setelah ia menyelamatkan Arminius dari Beowulf. Ari menjawab bahwa jika simbol itu tidak dikembalikan, maka Volquin dan semua warga Cherusci akan mati. Sesampainya di bawah, Volquin langsung mendapat pukulan dari Ari hingga ia pingsan. Setelah berjalan cukup jauh meninggalkan Volquin, Ari kembali merasakan sakit dari lukanya. Ia lalu berhenti dan menutup luka di pinggangnya yang terus mengeluarkan darah dengan kain bajunya. Kilas balik pun kembali memperlihatkan masa kecil Ari dan adiknya di kerajaan Romawi. Keduanya disambut oleh Varus dan diberikan 2 buah mainan. Mereka juga diajarkan bahasa Latin oleh Varus. Kembali ke pasukan Varus yang telah datang bersama Segestes di desa Cherusci. Varus dan Pelagus datang menemui Segimer untuk mengucapkan terima kasih atas 2 putra yang sudah dia berikan.
Ia lalu masuk ke inti pembicaraan, yaitu mencari Volkin, si pelaku pencurian elang emas itu. Di luar, Tusnelda yang marah menghampiri Segestes dan menanyakan apa yang ayahnya itu lakukan. Segestes menenangkan Tusnelda karena Romawi tidak tahu Tusnelda terlibat melainkan hanya Volkin. Di sana Tusnelda mengkhawatirkan Volkin. Kembali ke dalam pondok Segimer, di mana Segimer memegang prinsip untuk tidak mengkhianati rakyatnya, jadi dia tidak akan menyerahkan Volkin. Mendengar itu, Varus kesal dan menyindir Segimer yang bahkan tidak bisa melihat putranya tumbuh dewasa. Semua keluarga Volkin akhirnya dibawa para prajurit itu. Semua orang melihat kekejaman Varus yang menyalip semua anggota keluarga Volkin. Gubernur Varus berkata bahwa selama Volkin dan elang emasnya belum diserahkan, maka tidak ada yang boleh menurunkan mayat-mayat itu. Setelah rombongan Varus pergi, semua orang pun memaki Segestes yang sudah mengkhianati Jerusi. Segestes menjawab bahwa Volkinlah yang telah mengkhianati perjanjian mereka dengan Roma dan menyulut pertikaian. Volkin kembali dari hutan. Tusnelda sempat menahan Volkin, namun Volkin tetap masuk ke desa. Dia akhirnya melihat semua keluarganya disalib di tengah desa. Seketika Volkin pun tertunduk lemas, menangis di hadapan salib tersebut. Tusnelda kembali memperingatkan Volkin untuk segera pergi dari Jerusi karena Romawi tengah mengincar kepala Volkin. Tak lama Beruf dan teman-temannya datang. Beruf mengatakan bahwa dia dan timnya akan mengikuti kemanapun Volkin pergi. Varus yang mendampingi Arminius berkata bahwa Roma sangat bangga kepada Ari termasuk dirinya sendiri. Dia juga berkata bahwa kini Arminius akan ia ajukan menjadi seorang ksatria dengan satu tugas terakhir, yaitu membawa kepala Volkin. Seketika Arminius pun terkejut mendengar tugas berat itu. Pada episode 3 ini dibuka dengan kilas balik saat Ari dan adiknya mendapat cerita dongeng dari Varus bahwa seekor serigala akan menyelamatkan Romulus dan Remus. Ari menanyakan hal itu karena selama ini yang ia tahu dari cerita ayahnya, seekor serigala justru akan menghancurkan dunia. Varus mengatakan bahwa seekor serigala tidak bisa menghancurkan dunia, melainkan Roma yang bisa melakukan hal itu. Adegan berlanjut ke masa sekarang, di mana Ari tengah berdoa kepada dewa untuk kelancaran misinya. Di tengah doanya itu, Metellus datang dan mengatakan bahwa ia dan pasukannya akan membantu dalam misi Ari itu. Di perjalanan, Metellus berkata bahwa orang barbar bahkan rela menjual ibu mereka sendiri demi menyelamatkan dirinya. Metellus juga mengingatkan bahwa Ari berasal dari kaum yang sama. Sedangkan di Jerusi, Tusnelda sedang melihat keempat anggota Volkin yang disalib tengah desa. Di sana juga terlihat Ansgar yang duduk di samping Tusnelda. Tak lama Tusnelda pergi dari sana menuju pondok Segimer. Dengan geram, Tusnelda mengatakan bahwa mereka harus menguburkan keluarga Volkin dengan layak. Tusnelda juga mengingatkan bahwa keluarga itu adalah keluarga ahli pedang pertama Segimer. Ia tidak setuju dengan Tusnelda untuk menguburkan keluarga Volkin dan malah mengusir semua orang untuk keluar dari pondoknya. Di tengah hutan, Beruf mengatakan kepada Volkin bahwa Ari pasti sudah mati jika saat itu Volkin tidak menghentikannya. Beruf lalu mengusulkan agar mereka mencari sekutu dan membalaskan dendam mereka kepada Romawi. Beruf menyarankan untuk menemui suku Bracteri, mengingat suku Bracteri sangat menentang Romawi terlebih lagi saat Romawi memenggal kepala pemimpin Bracteri. Di tengah perjalanan, Volkin meminta Beruf untuk diam dan menghentikan perbincangan. Benar saja, dari atas tebing terlihat segerombolan orang dari suku Bracteri mengepung rombongan Volkin dengan senjata mereka masing-masing. Kembali ke Jerusi,
di mana Tusnelda yang sudah berjanji kepada Volkin untuk menguburkan keluarganya dengan layak lalu berusaha sendiri untuk menurunkan salib-salib itu demi menepati janjinya. Segimar lalu memerintahkan orang-orang yang ada di depannya untuk menurunkan keluarga Volkin. Dari pondoknya, Segestes dan istrinya melihat orang-orang berusaha menurunkan salib itu. Namun istri Segestes meminta Segestes untuk membiarkannya. Tak lama rombongan Ari dari Romawi pun tiba di Jerusi. Tusnelda yang emosi menanyakan kepada Ari di mana dia berpihak, apakah ke Romawi atau ke Jerusi. Karena tidak tega, Ari akhirnya memberikan perintah untuk menurunkan salib-salib itu dan memakamkan jenazahnya dengan layak. Segestes sempat menanyakan kembali perintah Ari, karena perintah itu dari Varus sebelumnya sudah jelas untuk tidak menurunkan salib hingga kepala Volkin didapatkan. Namun Ari masa bodoh dengan itu. Kembali ke rombongan Beru dan Volkin yang kini sudah sampai di Brakteri. Di sana, Kunolf, si kepala suku Brakteri, menyapa Berulf dengan mengatakan bahwa Berulf memiliki mata yang sama seperti ibunya. Kunolf lalu beralih ke Volkin dan menanyakan apakah Volkin yang telah mencuri elang Romawi karena ia ingin mendengar cerita tersebut. Ia lalu meminta Volkin untuk bermalam di sana. Adegan dilanjutkan ke Jerusi di mana Tusnelda tengah memandikan Ansgar. Di sana ibunya mengatakan bahwa Tusnelda pasti membencinya dan menganggap ayahnya adalah seorang pengkhianat. Namun tanpa ayahnya mereka semua akan digantung Romawi. Berlanjut ke Arminius yang datang ke Segimar untuk menanyakan keberadaan Volkin. Segimar meminta Armi untuk mengampuni Volkin karena Volkin sudah cukup menderita. Namun Ari berkata bahwa dia harus mendapatkan kepala Volkin. Beralih ke Brakteri di mana semua orang berkumpul untuk mendengarkan cerita Berulf mengenai pengalaman Volkin mencuri elang Roma. Salah satu orang menanyakan Tusnelda dan baru menjawab bahwa Tusnelda adalah pejuang sejati yang bisa terhubung dengan para dewa. Di sana Berulf memastikan bahwa suku Brakteri akan membersamai mereka untuk melawan Romawi. Sementara itu di Jerusi, prosesi pemakaman keluarga Volkin tengah dilakukan oleh Runa dan semua warga. Di tengah prosesi, Tusnelda melihat kedatangan Ari. Tusnelda lalu menghampiri Ari dan mengatakan bahwa Ari tidak diinginkan di sana. Setelah kepergian Ari, Ansgar datang sambil tertawa dan bersorak, mereka terbakar. Seketika Tusnelda menghentikan Ansgar dan membawa Ansgar pulang. Di jalan, Tusnelda tidak sengaja mendengar percakapan seorang dari suku Brakteri yang mengabarkan bahwa Volkin ada di tempat mereka. Tusnelda segera membaringkan adiknya di kasur dan membawa kudanya untuk pergi. Sayangnya, aksi Tusnelda diketahui ayahnya dan ayahnya segera mengikat Tusnelda agar tidak bisa pergi kemana-mana. Segestes berkata bahwa suatu hari Tusnelda akan sadar dan bersedia menikahi Hadgan. Tusnelda mengatakan bahwa dia berharap 5 kuda yang Segestes peroleh akan membuatnya bahagia. Di tengah malam, mendadak Volkin terbangun karena pintu pondok terbuka. Volkin segera membangunkan teman-temannya. Tak lama, para wanita yang tidur bersama mereka membunuh satu persatu tim Volkin. Kondisi semakin kacau saat beberapa orang menyerang pondok mereka. Terlihat Kunolf yang menusukkan pedangnya ke tubuh Berulf karena menghalangi pintu. Di sana diketahui bahwa Kunolf memang mengkhianati Berulf dan Volkin karena Roma memberikan harga yang bagus. Malam hari di Jerusi, Nana Irmina akhirnya memutuskan untuk melepaskan penderitaan Ansgar esok hari. Rupanya obrolan itu tanpa sengaja didengar oleh Tusnelda. Keesokan harinya, Irmina benar-benar membawa Ansgar pergi. Tusnelda lalu memohon kepada ayahnya agar melepaskan ikatannya. Hingga beberapa saat kemudian akhirnya Segestes melepaskan ikatan Tusnelda dan membiarkan Tusnelda pergi. Di tepi tebing, Irmina menutup mata Ansgar dan mengajaknya bermain serigala datang. Irmina memeluk Ansgar dan menciuminya sambil menangis. Setelah siap, Irmina melepaskan Ansgar untuk berjalan ke ujung tebing.
Saat Ansgar tepat berada di ujung tebing, Thusnelda datang dan membopong tubuh Ansgar menjauh dari sana. Thusnelda pun akhirnya meninggalkan Irmina begitu saja. Sesampainya di rumah, Irmina melihat Segestes tengah disandra oleh rombongan Hadgan yang marah setelah mengetahui Thusnelda tidak ada di rumah. Rupanya Thusnelda membawa Ansgar ke Runa dan menitipkannya. Runa mengatakan bahwa Thusnelda harus cepat karena Volkyn membutuhkannya. Kembali ke tim Volkyn, di mana mereka berhenti di depan negeri kegelapan. Luke sempat mengingatkan Volkyn bahwa tidak ada manusia yang berani masuk ke negeri kegelapan itu. Namun Volkyn tetap masuk ke dalam diikuti teman-temannya, kecuali Luke yang memilih untuk putar balik. Rupanya Luke akhirnya tertangkap oleh prajurit Roma dan diserahkan kepada Ari. Ari rupanya mengenal keluarga Luke dan mempersilahkan Luke untuk duduk bersama di perapiannya. Luke lalu diminta untuk memberitahukan di mana posisi Volkyn. Demi menyelamatkan dirinya sendiri, Luke akhirnya memberitahu di mana Volkyn berada. Setelah memberitahu informasi itu, secara tiba-tiba Metellus membunuh Luke. Ari sangat terkejut dengan tindakan Metellus yang di luar perintahnya. Metellus lalu memerintahkan semua anak buahnya untuk bersiap dengan kuda mereka. Singkatnya, mereka telah sampai di negeri kegelapan dan segera masuk untuk mencari Volkyn. Di perapian, Hanno menjelaskan keinginannya untuk menikahi adik Egil yang kemudian akan menghasilkan banyak anak di kemudian hari. Di tengah penjelasan Hanno, mendadak sebuah tombak menusuk lehernya seketika membuat semua orang panik. Hingga akhirnya Metellus berhasil melumpuhkan Volkyn. Ari lalu mengambil alih pedang Metellus untuk menebas kepala Volkyn, namun Ari malah menebas leher Metellus dan membunuh semua pasukan Roma yang tersisa demi menyelamatkan Volkyn, teman kecilnya. Pada episode 4 dibuka dengan Runa yang meminta Ansgar menuliskan apa yang ia lihat dalam penglihatan masa depannya. Ansgar nampaknya melihat sebuah perang besar yang akan terjadi. Adegan lalu beralih ke negeri kegelapan, di mana Ari mengobati luka Volkyn. Volkyn yang berteriak kesakitan lalu membangunkan seorang prajurit Roma yang rupanya belum tewas. Tak lama Thusnelda pun datang. Kini Ari, Thusnelda dan Volkyn kembali berkumpul. Di sana Volkyn dan Thusnelda meminta Ari untuk kembali bergabung dengan mereka setelah apa yang sudah Ari lakukan. Namun Ari tetap teguh bahwa dia adalah seorang prefek kavaleri Romawi. Ari akhirnya memilih pergi dari mereka dan menyarankan agar Thusnelda dan Volkyn pergi jauh dari sana untuk memulai hidup baru. Volkyn sempat mengingatkan Ari bagaimana dia akan menjelaskan kepada Varus. Ari menjawab bahwa Varus hanya menginginkan kepala Volkyn. Ari lalu memenggal kepala Egil dan membawanya. Menurut Ari, semua orang barbar tampak sama di hadapan Varus. Di camp Roma, terlihat Segimar tengah meminta keringanan terkait upeti yang Varus minta. Namun Varus tidak memberi keringanan itu, malah mengatakan bahwa Segimar bisa memberikan budak kepada Roma jika tidak mampu memberikan ternak atau gandum. Segimar emosi mendengarnya karena dia tidak akan pernah mengorbankan warganya untuk menjadi budak. Ia lalu mengingatkan Varus bahwa dia telah mengorbankan kedua anaknya untuk diserahkan kepada Varus. Varus lalu berterima kasih dan memberikan tawaran kepada Segimar agar Ari menggantikan Segimar memimpin Jerusi. Beralih ke Volkyn dan Thusnelda yang tengah mengemasi barang-barang milik prajurit Roma yang akan mereka bawa dengan kuda. Di sana Volkyn mempunyai ide untuk mengajak suku Brakteri bersekutu dengan iming-iming Thusnelda yang merupakan seorang peramal. Kembali ke Ari yang kini telah memberikan kepala Egil kepada Varus dengan mengatakan bahwa kepala itu adalah kepala Volkyn. Varus sangat bangga dengan anaknya itu dan ingin menunjukkan kepada seluruh orang Germania bahwa dia telah mengalahkan musuh Romawi dengan menggunakan anak angkatnya. Pada awalnya Ari senang karena dia akan segera mendapatkan hadiah dengan menjadi seorang kesatria di Roma. Namun rupanya Varus mengubah keputusannya
dan ingin menjadikan Ari kepala suku di Cherusci, mengingat Ari adalah keturunan barbar. Seketika Ari pun terlihat sedih. Ari mengira bahwa ia dibesarkan Varus untuk menjadi putranya. Namun kini Ari harus menerima kenyataan bahwa bagaimanapun ia tetaplah keturunan barbar. Varus menjelaskan bahwa Segimar telah setuju dengan Varus. Varus juga menjelaskan bahwa kebanggaan pria sejati adalah saat dia bisa memutuskan kematiannya sendiri. Seketika Ari pun pergi ke Cherusci untuk menemui ayahnya. Sayangnya Ari terlambat dan Segimar telah tewas menenggelamkan dirinya sendiri di rawa setelah sebelumnya dia menancapkan pedangnya di tanah. He'll devour everything. Di sana Ari kembali teringat ucapan Varus bahwa takdirnya sebagai orang asli barbar adalah menjadi kepala suku barbar, bukan kembali ke Roma. Seketika Ari emosi dan mengamuk dengan memecahkan barang-barang yang ada di sana. Tak lama seorang prajurit datang mengabarkan bahwa salah satu anak buah Ari kembali dengan selamat. Ari pun panik dan menanyakan apakah anak buah itu mengatakan sesuatu. Di sana Ari pun segera membekap anak buahnya itu hingga tewas. Sialnya kejadian itu dilihat oleh Thalio yang merupakan salah satu pasien yang ada di sana. Ari berniat membunuh Thalio juga, namun petugas medis lebih dulu datang ke sana hingga Ari pun mengurungkan niatnya. Adegan dilanjutkan dengan Volquin dan Thusnelda yang telah sampai di Bractery. Mereka kini tengah mencoba meyakinkan Kunolf dan warga Bractery lainnya untuk bersama-sama melawan Romawi. Volquin meyakinkan Kunolf dengan mengatakan bahwa Varus yang telah membunuh Gernot dan kepala Varuslah yang harusnya Kunolf incar, bukan kepalanya. Namun karena tidak meyakinkan, Kunolf malah memprovokasi warganya untuk membunuh Volquin yang sudah ada di depan mata mereka. Seketika Thusnelda pun bertindak melancarkan aksinya. Semua orang bertanya siapa wanita itu dan Thusnelda pun memberitahu namanya. Semua orang lalu saling berbisik menyadari bahwa dia adalah Thusnelda, si peramal yang dekat dengan dewa. Masih tidak percaya, Kunolf lalu mendekati Thusnelda dan mengatakan bahwa Thusnelda sedang berpura-pura. Melihat hal itu, Volquin langsung mengambil tombak dan membunuh Kunolf. Semua orang langsung berniat membunuh Volquin, namun Thusnelda menghentikannya. Dia mengatakan bahwa warga Bractery harusnya berterima kasih kepada Volquin yang sudah melindungi mereka dari murka dewa. Thusnelda lalu mengambil jantung Kunolf dan mengeluarkan kalimat-kalimat seolah dia memang seorang peramal. Adegan dilanjutkan saat Thalio datang ke tenda Ari. Ari bertanya apakah Thalio menceritakan hal yang dia lihat semalam. Thalio mengatakan bahwa dia diam karena diam adalah bijak. Tak lama Varus datang melihat Ari yang berpakaian seperti orang barbar. Ari mengatakan bahwa dia harus berpakaian seperti barbar jika hendak menjadi pemimpin mereka. Sementara itu di Cherusci, Segestes mengatakan kepada semua orang dia lalu berjalan menuju pedang Segimar yang tertancap di depan pondok Segimar. Segestes mengambil pedang itu dan mengaku bahwa dirinya menjadi kepala suku menggantikan Segimar. Di dalam pondok kepala suku, Segestes mengatakan kepada Irmina bahwa dia akan mendekati hati warganya. Di hutan, Ari dan Thalio bersama rombongan berhenti untuk beristirahat. Ari mengajak Thalio memberontak kepada Romawi, dan Thalio pun setuju dengan hal itu. Di Cherusci, pertemuan pun digelar menyambut kepala suku baru. Sebagai pembuka, Segestes menjelaskan pengorbanan yang sudah Segimar lakukan dan balasan yang dia dapatkan. Ia lalu mengatakan bahwa sebagai kepala suku baru, dia akan menjamin kesejahteraan warganya. Salah seorang warga bertanya bagaimana Segestes menjamin hal itu. Ia pun mengatakan bahwa dia dekat dengan Varus dan dia akan mengusahakannya. Warga pun diam dan pesta dimulai dengan minum bersama. Malam harinya saat pesta telah selesai dan kepala suku baru tengah beristirahat dengan istrinya, pasukan Hadgan dari Chatti datang menyerbu Cherusci.
Mereka masuk ke pondok Segestes dan menagih pengantin wanita Hadgan. Hadgan mengatakan bahwa Segestes berbohong layaknya pelacur Romawi. Hadgan belum mendapatkan Thusnelda dan ia ingin mendapatkannya. Hadgan lalu memerintahkan anak buahnya membawa Irmina sebagai perempuan pertama yang akan dia bunuh. Namun kekacauan itu seketika berhenti saat rombongan Romawi datang. Ari masuk ke pondok Segestes dan mengusir suku Chatti dari sana. Dia berkata bahwa Cherusi berada di bawah perlindungannya dan Roma menjamin perdamaian kepada tiap suku yang membayar upeti. Setelah kepergian Chatti, Ari meminta Segestes untuk mengumpulkan semua orang. Di depan semua orang, Ari lalu mendeklarasikan bahwa dia adalah penerus ayahnya yang akan menjadi kepala suku Cherusi. Seketika, Segestes dan Irmina pun kebingungan mendengar hal itu. Adegan berlanjut saat Thalio menemui Ari di pondok kepala suku. Ari menanyakan apakah Thalio dan anak buahnya akan bergabung dengannya atau tidak. Namun Thalio ingin mencari seseorang terlebih dahulu. Di Bractery, Volquin dan Thusnelda terlihat tengah menyusun strategi untuk membobol pertahanan Romawi. Tak lama datang seorang yang mengabarkan bahwa ada perwakilan dari Cherusi yang ingin bertemu dengan Volquin dan Thusnelda. Singkatnya, Volquin dan Thusnelda pun bertemu dengan Arminius, kepala suku Cherusi. Di sana Volquin dan Thusnelda sempat bingung mengapa Ari malah menjadi kepala suku Cherusi. Ari mengatakan bahwa dia kini sudah siap jika harus bergabung di pihak Volquin dan Thusnelda. Thusnelda bertanya kepada Volquin apakah dia percaya Ari atau tidak. Volquin menjawab bahwa dia melihat sendiri bagaimana Ari membunuh anak buahnya sendiri dan seorang Romawi tidak akan membunuh sesamanya. Untuk membuktikan kesetiaan Ari, Volquin meminta bantuan Ari untuk menyergap patroli Roma. Namun Ari menolak hal itu. Ia hanya ingin bergabung menyatukan kekuatan untuk meruntuhkan Romawi. Namun Volquin dan Thusnelda mengatakan bahwa itu akan sulit menyatukan suku-suku di tengah pertikaian. Terlebih lagi banyak orang tidak mengenal Ari dan jika mengenal pun mereka mengenal sebagai bangsa Romawi. Di sana Ari mengatakan semua akan percaya dengan Thusnelda yang dikenal sebagai keturunan bangsawan dan juga seorang peramal. Ari meminta agar Thusnelda mau menikah dengannya demi menyatukan suku-suku untuk menyerang Romawi. Meskipun sempat emosi mendengar usulan Ari, namun pada akhirnya Volquin setuju dengan idenya. Mereka sepakat bahwa Thusnelda akan menikah dengan Ari untuk sementara waktu hingga misi mereka selesai. Setelahnya Thusnelda bisa kembali bersama Volquin. Volquin juga mengetahui kondisinya sekarang bahwa dia harus tetap menjauh dari Segestes. Karena Segestes harus tetap percaya Volquin sudah tewas ditombak Roma. Akhirnya Volquin pun pergi melanjutkan misinya sendiri. Thusnelda kembali ke Cherusi bersama Ari dan mengabarkan kepada kedua orang tuanya bahwa dia akan menikah dengan seorang pangeran, yaitu Ari. Adegan berlanjut saat Thusnelda menjelaskan rencananya dengan Ari kepada Runa yang sedang menyisir rambutnya. Thusnelda lalu meminta pendapat Runa mengenai rencananya itu. Runa menjawab bahwa suku-suku lain mungkin percaya Thusnelda memiliki bakat peramal, namun dewa tetap tidak bisa dibohongi. Thusnelda menjawab bahwa dia yakin dewa akan menghargai keberaniannya. Setelah perbincangan itu, Thusnelda mempersilahkan Runa untuk pergi dari sana. Singkat cerita, pernikahan pun digelar. Nampaknya ayah Thusnelda sedikit kesal karena Ari bahkan tidak meminta izin kepadanya untuk menikahi Thusnelda. Dari kejauhan, Volquin menyaksikan pernikahan gadis yang ia cintai dengan sahabatnya sendiri. Pernikahan itu kemudian disambut riuh tepuk tangan dari para warga Cherusi. Setelah prosesi pernikahan selesai, pesta pun digelar yang dihadiri oleh para pemimpin suku. Terlihat Aldahric dari suku Marsi memberikan selamat sekaligus menjanjikan 2.000 pasukannya untuk Ari sebagai hadiah pernikahan mereka. Ari lalu bertanya kepada Rurik yang hanya diam tanpa memberikan penawaran hadiah.
Rurik lalu mengatakan bahwa Roma memiliki 3 legiun dan mereka bahkan tidak memiliki jumlah prajurit sebanyak itu. Rurik juga mengingatkan bahwa Ari telah membunuh Geralt dari suku Brakteri yang sangat bersemangat untuk mengalahkan Romawi sebelumnya. Rurik meludah sebelum akhirnya dia pergi dari pesta tersebut. Malam harinya saat semua orang menari merayakan pesta, Ari berjalan bersama Thusnelda dan mengungkapkan bahwa dia tidak percaya kini memiliki 2000 tambahan prajurit. Ari melihat Thusnelda murung dan menyadari bahwa Thusnelda sedang mengkhawatirkan Volkwin. Untuk menenangkannya, Ari akhirnya memutuskan untuk mengutus Talio dan anak buahnya untuk menemani Volkwin. Di tengah hutan, Volkwin yang sendirian terlihat duduk di depan api unggun. Dia memikirkan kembali kenangannya bersama Thusnelda. Sementara itu Thusnelda dan Ari sedang menjalani prosesi adat sebelum mereka melewati malam pertamanya. Setelah prosesi adat, semua orang pun meninggalkan keduanya. Namun Ari tidak menyentuh Thusnelda sama sekali dan berkata bahwa dia tahu betul milik siapa hati Thusnelda. Hingga saat keduanya berada di ranjang, Ari mengurungkan niatnya untuk menyentuh Thusnelda dan memilih untuk tidur saja. Kembali ke Volkwin yang kini mabuk berat. Tak lama rombongan Romawi datang membawa beberapa budak. Salah satu dari prajurit itu memanggil Volkwin dan Volkwin malah melawannya. Karena kondisinya mabuk, Volkwin pun mudah dilumpuhkan. Prajurit itu lalu mengambil kalung milik Volkwin setelah Volkwin terkapar lemas di tanah. Keesokan harinya di Cherusci, Ari memberitahu kepada Segestes dan Irmina bahwa dia dan Thusnelda akan pergi sementara waktu. Oleh karena itu, Ari menitipkan desa kepada Segestes. Setelah Segestes dan Irmina pergi, Talio datang. Talio menunjukkan kalung milik Volkwin yang seketika membuat Ari dan Thusnelda terdiam. Adegan pun berlanjut saat Ari dan Thusnelda mendatangi tempat di mana Talio menemukan kalung itu. Di sana masih ada bekas api unggun Volkwin semalam dan sebuah mayat yang sudah hangus terbakar. Mereka mengira bahwa mayat itu adalah mayat Volkwin. Thusnelda seketika menangis dan menyesali pernikahannya dengan Ari. Ari yang juga merasa kehilangan pun segera menenangkan Thusnelda. Ari berkata bahwa jika mereka menyerah sekarang maka Volkwin akan mati sia-sia. Di lain tempat, rupanya Volkwin masih hidup. Dia kini disandra oleh prajurit Roma bersama budak-budak yang lain. Setelah kembali sadar, Volkwin melihat seorang wanita yang bernama Raskil duduk di dekatnya. Raskil menjelaskan bagaimana Volkwin mencoba melawan prajurit Roma saat dia mabuk semalaman. Raskil juga menjelaskan bahwa salah seorang budak memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur, namun prajurit Roma melihatnya dan membunuhnya. Lalu para prajurit itu membakar mayat budak itu di perapian Volkwin dan membawa Volkwin sebagai gantinya. Setelah menjelaskan semuanya, Raskil menanyakan nama Volkwin. Volkwin pun mengatakan bahwa namanya adalah Volkwin Wolfspear. Namun Raskil tidak percaya karena kepala Volkwin sudah dipajang di depan tenda Romawi. Volkwin akhirnya mengaku dirinya sebagai Beowulf. Di tengah perbincangan itu, Volkwin kemudian melihat kedatangan Ari dan Thusnelda. Volkwin berusaha memanggil mereka, namun keduanya tidak mendengar suaranya. Adegan pun beralih ke Thusnelda dan Ari yang kini berbincang bersama Varus dan seorang pemimpin legion. Di sana, Varus mengapresiasi kesetiaan Ari dan memberikan gelar kesatria kepada Ari. Tak hanya itu, Varus juga kembali memberikan tugas kepada Ari untuk membawa satu anak dari tiap pemimpin suku sebagai sandera. Hal itu Varus lakukan karena pemberontakan semakin marak terjadi. Setelah pertemuan itu, Thusnelda langsung menanyakan kesetiaan Ari kepada suku-suku Germania. Thusnelda khawatir Ari hanya menjebak mereka. Ari menjawab bahwa dia juga tidak menginginkan suku-suku Germania dibantai Roma. Namun dia akan tetap mengambil anak-anak dari tiap kepala suku dan dia akan menjelaskan alasannya kepada Thusnelda di perjalanan pulang. Kembali ke Volkwin yang memukul seorang prajurit yang hendak membawa seorang budak perempuan. Prajurit lain hampir saja membunuhnya sebelum seseorang berkata bahwa Volkwin bisa masuk ke sekolah gladiator.
Volkin akhirnya tidak jadi dibunuh, namun dia tetap mendapatkan hukuman cambuk atas kesalahannya. Rurik dan istrinya hanya bisa pasrah. Setelah Ari dan prajuritnya pergi membawa anak Rurik, Thusnelda mendekati Rurik dan berbisik, memerintahkan Rurik datang ke festival bulan purnama yang akan datang. Beberapa minggu setelahnya di tengah hutan, Thusnelda dan Ari bermalam dengan dijaga oleh prajurit-prajurit mereka. Di sana keduanya berbincang sambil berbaring melihat bintang-bintang di langit. Festival bulan purnama pun tiba, dan Rurik yang geram langsung menghampiri Ari menanyakan keberadaan anaknya. Ari menjawab bahwa tidak ada yang bisa Rurik lakukan. Setelah Rurik kembali duduk, Ari dan Thusnelda kini membakar semangat para anggota suku yang berkumpul. Ari berkata bahwa dia telah mengambil anak-anak mereka, namun tidak ada yang bisa mereka lakukan karena mereka terlalu lemah. Mereka egois, tidak mau bersatu dengan mengesampingkan pertikaian kecil mereka. Ari lalu menjelaskan bahwa anak-anak yang diambil aman di desanya, karena dia tidak ingin memberikan anak-anak itu kepada Roma dan membiarkan mereka tersiksa di sana seperti dirinya dulu. Setelah meyakinkan para anggota suku Germania untuk bersatu, Ari menjelaskan bahwa dia hidup bertahun-tahun menjadi bagian dari Roma dan dia paham bagaimana mereka hidup, termasuk bagaimana cara mengalahkan mereka. Segestes menyela dan menanyakan bagaimana cara mereka mengalahkan Romawi. Ari pun berkata bahwa mereka punya ribuan prajurit yang bisa diandalkan. Hingga pada akhirnya semua suku sepakat untuk bersatu mengikuti saran Ari dan Thusnelda. Setelah itu semua, Ari lalu izin ke Thusnelda untuk berangkat menemui Varus besok pagi, berharap bisa memancing Varus dan rombongan ke hutan. Adegan berlanjut ke kamp Romawi esok harinya, di mana Volkin dan Raskil tengah bekerja bersama budak-budak yang lain. Volkin mendadak meminta Raskil untuk mengalihkan perhatian penjaga. Setelah Raskil melakukan tugasnya, Volkin lalu memanggil seorang wanita di sekitarnya. Ia meminta wanita itu untuk memberitahukan kepada Thusnelda bahwa Volkin masih hidup. Volkin juga mengatakan bahwa Thusnelda akan memberikan hadiah besar untuk itu. Rupanya kabar itu didengar juga oleh Irmina dan Segestes. Keduanya menyimpulkan bahwa Varus diperdayai dan kepala yang dipajang di ujung tombak bukanlah kepala Volkin. Kembali ke kamp Roma, di mana Varus menjemput Ari untuk segera bergabung bersama para pejabat lain di tendanya. Di dalam, Quintus menanyakan tugas Ari yang seharusnya menyandra anak-anak kepala suku. Ari menjawab bahwa kepala suku Marsi menolak untuk menyerahkan anaknya, sehingga kepala suku-suku lain pun mengikutinya. Menindaklanjuti pemberontakan Marsi itu, Ari menyarankan agar Roma mengambil jalan memutar saat kembali ke Vetera untuk membalas Marsi. Quintus sempat menyanggah hal itu karena wilayah yang akan mereka lewati itu tidak diketahui sehingga akan beresiko. Ari meyakinkannya bahwa 15.000 putra Roma tidak seharusnya gentar menghadapi 1.000 Marsi. Varus akhirnya memutuskan untuk mengikuti saran Ari dan memberi pelajaran kepada Marsi. Mendadak kegaduhan terjadi karena Segestes memaksa untuk bertemu Varus. Varus pun segera keluar bersama Plagias. Tanpa basa-basi lagi, Segestes segera mengungkapkan bahwa Ari berencana mengkhianati Varus. Di dalam tenda Varus, di depan semua petinggi Roma, Segestes menjelaskan rencana pengkhianatan Ari. Ia juga mengatakan bahwa kepala yang membusuk di tenda Roma bukanlah kepala Volkin, karena Volkin kini terkurung di penjara budak di kamp Roma. Setelah itu Ari menyanggah semua tuduhan itu. Dia mengatakan bahwa hanya orang bodoh yang berani melawan Roma yang terdiri dari 3 legion besar. Seketika Varus pun tertawa terbahak-bahak. Ia lalu mengancam akan menombak kepala Segestes di samping kepala Volkin jika Segestes masih berani berbohong kepada Varus. Segestes pun dibawa keluar secara paksa oleh prajurit Roma. Ia terus berteriak bahwa dia bersedia dirantai bersama Ari selama perjalanan ke veteran agar Varus tahu siapa yang berbohong sebenarnya. Setelah Segestes keluar, Varus kembali melanjutkan rencananya untuk membakar suku Marsi seperti saran Ari.
Adegan lalu berlanjut saat Ari datang ke penjara budak untuk menemui Volkin. Di sana Ari memerintahkan prajurit yang menjaga penjara itu untuk bubar. Setelah itu Ari mengatakan kepada Volkin bahwa dia belum bisa mengeluarkan Volkin dari sana karena pasukannya akan menyerang Roma dalam perjalanan ke Vetera. Ari berpesan agar Volkin tetap bertahan sedikit lagi. Setelah itu Ari pergi menghampiri Talio yang masih bersama para prajurit. Di sana Ari memberikan perintah untuk segera berkemas karena mereka akan segera berangkat. Singkatnya ribuan pasukan Roma itu pun berangkat. Di lain tempat, Rurik yang baru saja memantau mengabarkan kepada semua orang bahwa dia baru melihat pasukan Roma yang sebanyak itu. Mendengar hal itu, Tusnelda segera melakukan persembahan untuk meminta keyakinan dan kemampuan untuk bisa melihat apa yang akan terjadi di depan. Dia juga menanyakan apakah para dewa memihaknya atau tidak karena dia bersedia mengorbankan apapun untuk itu. Tak lama Tusnelda terkejut oleh kedatangan Hadgan. Hadgan berkata bahwa dia ikut ke pertempuran dan mengirim anak buahnya karena dia tidak ingin membiarkan Tusnelda mati bersama Ari. Hadgan juga berkata bahwa kesepakatannya dengan Segestes masih berlaku dan Tusnelda akan ikut bersama Hadgan setelah semuanya berakhir. Tusnelda sempat mengingatkan Hadgan bahwa dia kini sudah menjadi istri orang. Namun di sana Hadgan malah berniat memperkosa Tusnelda. Tusnelda melawan dengan menodongkan pisaunya ke leher Hadgan. Setelah Hadgan melepaskannya, Tusnelda pun pergi meninggalkannya. Adegan kembali memperlihatkan rombongan Romawi yang kini sudah sampai di hutan Marsi. Di sana Varus memerintahkan Legend untuk pergi ke arah kiri, sementara Ari bersama pasukannya akan pergi mengamankan jalan sebelum rombongan Varus akan memberikan pelajaran kepada Marsi. Di tengah perjalanan, Ari turun dari kudanya dan kembali teringat kenangan masa kecilnya saat pertama kali memegang pedang kaisar. Varus menjelaskan bahwa pedang itu adalah tanda kesatria yang menyimbolkan kekuatan, pertempuran, dan kehebatan kaisar Romawi. Kembali ke masa sekarang, di mana Hadgan menarik mundur pasukannya dengan alasan tidak ingin prajuritnya mati sia-sia. Hal itu memicu suku-suku lain untuk mundur karena tanpa pasukan Hadgan, pasukan mereka menjadi sangat sedikit. Seketika Tusnelda pun berbicara bahwa Ari bahkan rela membahayakan nyawanya sendiri untuk menggiring rombongan Romawi ke hutan. Tusnelda bahkan rela melukai matanya sendiri demi meyakinkan semua pasukan yang masih tersisa. Lalu Tusnelda kembali bangkit dan mengatakan bahwa dia bisa melihat pertempuran panjang yang mengakibatkan burung-burung gagak memakan isi perut tentara Romawi. Adegan berlanjut ke pasukan yang menyisir di tengah hutan. Sesuai rencana Ari bahwa pasukan pemberontak akan memotong pasukan yang dia analogikan sebagai ular sebagai bagian yang lebih kecil sehingga pasukan Germania bisa membantai mereka sedikit demi sedikit. Dimulai dengan tumbangnya beberapa pohon besar di tengah hutan yang memisahkan para pasukan. Sementara itu, Segestes menemui pasukan Hadgan yang sedang berjalan di hutan. Ia mengatakan bahwa dia tahu bagaimana cara mendapatkan hadiah besar. Adegan kembali ke pasukan Romawi, di mana kini perwakilan Legion yang berjalan di depannya berhasil selamat melaporkan penyerangan yang terjadi kepada Varus. Quintus sempat menyarankan agar mereka semua kembali ke camp dan memulihkan ketertiban, namun Varus menjawab bahwa di hutan itu memang ada pemberontak sesuai perkataan Ari. Di hutan, Ari kembali bertemu dengan Tusnelda dan saling berpelukan. Ari mendengar tiupan trompet yang menandakan bahwa pasukan Varus telah berbalik. Ari pun memastikan kepada Tusnelda bahwa Tusnelda telah mempersiapkan semuanya. Singkatnya, rombongan Varus telah kembali ke pasukan awal di tanah lapang. Di sana masih banyak prajurit Roma yang berdiri tegak.
Tak lama seorang prajurit keluar dari dalam hutan dengan kondisi terbakar api. Kedatangan prajurit itu disusul oleh pasukan Germania yang dipimpin oleh Ari dan Thusnelda. Di sana salah seorang Jerman membawa obor maju dan menjatuhkan obor itu di kubangan minyak yang seketika menyebar membuat sekat-sekat antara ribuan pasukan Romawi. Setelah itu perang yang sebenarnya pun dimulai. We fight for honor. The crucial point is that we can only win. Tak lama Hedgan dan Segestes seperti pahlawan yang kesiangan. Bersama prajurit Jati datang ke medan tempur. Di sana mereka kembali bergabung dengan barbar setelah mengetahui Roma di ujung tanduk. Segestes menghampiri mayat Varus dan memenggal kepalanya. Dengan bangga, Segestes mengangkat kepala itu dan menyatakan kemenangan. Pada malam harinya, Ari mengeluarkan semua unek-uneknya di depan kepala Varus. Thusnelda kemudian datang menenangkan Ari bahwa Varus hanya memanfaatkan Ari dan membuat Ari melakukan apapun yang diperintahkannya. Thusnelda lalu mengatakan bahwa Ari telah memenangkan pertarungan dan hati kaum barbar. Thusnelda menjelaskan bahwa Ari akan menjadi raja mereka dan dia akan menjadi ratunya. Sementara itu, semua orang barbar terlihat tengah merayakan kemenangan mereka dengan menggantungkan mayat-mayat tentara Roma. Bahkan ada yang memotong testis salah satu dari mereka. Thusnelda kemudian datang disambut dengan teriakan semua orang yang mengeluh-ngeluhkan namanya. Thusnelda melihat Volkin yang duduk sendirian lalu dia pun menghampirinya. Thusnelda mengatakan bahwa semuanya kini sudah berbeda. Volkin pun menjawab bahwa Thusnelda pasti senang mempunyai kuasa atas semua suku setelah menikah dengan Ari. Volkin kemudian meminta Thusnelda menemuinya lagi setelah mengambil keputusannya. Volkin pun pergi dan bertemu dengan Ari. Ari menanyakan mengapa Volkin tidak mengambil barang rampasan. Ari juga menyatakan bahwa dia menjadi raja, maka Volkin akan menjadi pangeran pertamanya. Karena hanya Volkin yang bisa Ari andalkan. Namun Volkin malah menjawab bahwa jika Ari menjadi raja dari semua suku barbar, maka Volwin adalah orang pertama yang akan membunuh Ari. Adegan beralih ke Thusnelda yang bertemu dengan Runa. Runa mengatakan bahwa Thusnelda tengah hamil, namun anak itu bukanlah anak dari Ari. Di lain tempat, Ari kembali berhalusinasi melihat seekor serigala di hutan. Sebagai penutup, seorang berjubah misterius menunggangi kudanya dengan membawa kepala Varus melewati medan perang. Entah siapa orang itu dan hendak dibawa kemana kepala Varus.